Dilakukan oleh lapisan masyarakat untuk menghindarkan diri dari penularan COVID-19. Salah satunya dengan membangun bilik penyemprotan disinfektan. Tapi siapa sangka ada potensi bahaya yang mengintai di baliknya. Apa sajakah itu? Simak liputannya berikut ini pemirsa. Upaya mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 yang selama ini diupayakan dalam bentuk penyemprotan disinfektan ternyata menyimpan potensi bahaya. Zat kimia yang terkandung dalam disinfektan ternyata berbahaya jika langsung terkena kulit dan dalam jangka panjang dapat memicu kanker kulit. Padahal di beberapa daerah, sterilisasi dengan menggunakan penyemprotan disinfektan dijadikan salah satu cara andalan mencegah penularan COVID-19. Misalnya Polres Jepara, Jawa Tengah yang menerapkan tata cara ketat bagi siapapun yang akan masuk ke dalam bangunan kantor. Semua orang diwajibkan mencuci tangan dengan sabun cair, mencek suhu tubuh, kemudian disemprot cairan disinfektan di ruang sterilisasi. Biar aman, bebas virus ya. Ini apalagi ini kan emang corona itu kan sangat berbahaya sekali ya. Bahkan warga Taman Seruni, Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat melakukan urunan untuk membeli disinfektan dan membangun bilik penyemprotan mandiri di depan pintu masuk kompleks perumahan. Warga meracik sendiri disinfektan yang mereka gunakan dalam alat semprot sederhana. Semua orang dan kendaraan yang masuk wajib disemprot. Kalau di sana kan ada pasar ya, yang masuk pasar harus pakai masker di sana, punya portal di sana. Oh, berarti tidak apa-apa ya kalau Tidak disemprot? apa-apa sih, kan mencegah COVID-19. Tidak hanya di gerbang, warga juga berkeliling menyemprotkan disinfektan ke rumah-rumah penduduk. Sehingga kita tidak menunggu bantuan-bantuan dari istilahnya pemerintah. Kita adakan semacam giat hari ini untuk kita mencoba untuk istilahnya memutuskan rantai daripada virus yang sedang terjadi ini. Alternatif yang bisa dilakukan adalah membuat cairan disinfektan sendiri dari bahan alamiah, misalnya dari buah dan daun maja yang diyakini mampu membunuh berbagai virus termasuk COVID-19. Buah maja sudah lama dikenal karena khasiatnya menyembuhkan berbagai jenis penyakit, mulai dari darah tinggi, kolesterol, batuk, pilek, paru-paru, asma, anemia, serta memulihkan luka dalam dan luar. Aparat Desa Gungayar, Cerme, Gresik, Jawa Timur membuat campuran sari buah maja, cairan pemutih, dan pembersih lantai, dan diaduk hingga berbusa. Cairan ini kemudian didiamkan semalam sebelum dibagikan kepada warga. Konsentrat ini kemudian dicampur 3 liter air bersih sebelum digunakan untuk penyemprotan. Bahwasanya buah mojo ini bisa untuk menangkal kegiatan corona. Buah mojo adalah buah yang kelelawar tidak berani untuk makan, ular pun tidak berani untuk makan. Selain dijadikan cairan disinfektan, buah maja bisa dijadikan minuman menyehatkan. Rasa buah maja sendiri adalah pahit dan sepet. Namun oleh warga dijadikan minuman yang menyehatkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Padahal fakta baru dipaparkan Ketua Tim Pakar Gugus Penanganan COVID-19 yang menyatakan kandungan disinfektan berupa senyawa kimia hanya dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme virus dan bakteri pada permukaan benda mati. Namun tidak dapat melindungi bagian dalam tubuh atau bagian tubuh yang berkontak langsung dengan penderita COVID-19. Bahkan penggunaan disinfektan di ruang publik harus memperhatikan komposisi, bahkan sangat tidak dianjurkan digunakan secara berlebihan karena bisa memicu kanker kulit. Penggunaan disinfektan dengan ruang chamber atau penyemprotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit, mulut, dan mata, menimbulkan iritasi. Penggunaan dengan UV light dalam konsentrasi yang berlebihan mempunyai potensi jangka panjang menimbulkan kanker kulit. Potensi bahaya lebih besar jika cairan disinfektan disemprotkan di dalam bilik. Institut Teknologi Bandung menyebut hingga kini belum ada data seberapa efektif metode bilik semprot ini.
Karena ketika disinfektan disemprotkan dalam bilik bisa jadi virus justru menyebar ke areal yang tidak terbasahi sehingga membahayakan pengguna bilik selanjutnya yang bisa saja menghirup sisa virus yang tersisa. Alkohol dan klorin yang biasanya menjadi campuran juga bisa berbahaya jika terkena membran mukosa tubuh seperti mata dan mulut. Jika terhirup dalam jangka waktu panjang, konsentrat bisa memicu kerusakan paru-paru kronik. Penggunaan hipoklorit pada konsentrasi rendah bisa memunculkan iritasi kulit, sedangkan dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kulit terbakar. Tim Liputan Transmedia.